mencekam. Mati suri yang membuat tobat nasuha. Pada episode kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita yang datang dari pelosok Yogyakarta. Sebuah kisah misteri yang penuh misteri dan membawa pelajaran berharga untuk kita semua. Mas Ari, nama samaran dari narasumber kita kali ini, adalah seorang pria yang dikenal pemberani dan punya hobi memancing. Hampir setiap hari, ia menyempatkan waktu untuk duduk di tepi sungai, menunggu ikan menyambar umpannya. Namun, tidak seperti pemancing lainnya, Mas Ari justru lebih suka mencari spot-spot memancing yang sepi, sunyi, bahkan dikenal angker. Ia percaya tempat yang jarang dikunjungi akan menyimpan banyak ikan. Pada suatu malam Jumat Kliwon di tahun 2008, Mas Ari memutuskan untuk memancing di sebuah sungai terpencil di pedesaan Yogyakarta. Sungai itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang wingit, penuh cerita mistis. Namun, hal itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi Mas Ari. Dengan penuh tekad dan peralatan memancing lengkap, ia berangkat menuju lokasi meski hujan gerimis mulai turun. Sesampainya di sana, suasana sungai begitu mencekam. Angin berembus pelan namun dingin, suara burung hantu bersahutan, dan air sungai mengalir dengan tenang seolah menyimpan rahasia. Di dalam air, terlihat begitu banyak ikan berenang ke sana kemari. Hati Mas Ari pun diliputi semangat dan keyakinan bahwa malam ini ia akan membawa pulang banyak hasil. Namun waktu terus berlalu. Meskipun ikan terlihat banyak, tak satu pun yang berhasil terpancing. Hingga tiba-tiba hembusan angin besar datang disertai bau busuk seperti bangkai yang menyengat. Saat menoleh ke belakang, Mas Ari melihat sesosok makhluk berbalut kain putih berdiri mematung. Sosok ini adalah pocong. Namun, keberaniannya membuat ia tak gentar. Ia justru melempar makhluk itu dengan batu dan mengusirnya dengan kata-kata kasar. Meski diganggu pocong, Mas Ari tetap melanjutkan memancing. Tapi tidak ada ikan yang tertangkap sama sekali. Kesabarannya mulai habis. Ia pun memutuskan untuk menggunakan racun ikan yang sengaja dibawanya dengan harapan ikan-ikan akan lemas dan mudah ditangkap. Tepat saat ia hendak menaburkan racun, seorang pria tua dengan pakaian petani muncul dari balik gelap. Dengan nada tenang namun tegas, pria itu memperingatkan agar Mas Ari tidak meracuni sungai. Kalau kau melakukannya, nyawamu yang jadi taruhannya, katanya. Namun begitu selesai berbicara, sosok pria tua itu menghilang begitu saja. Peringatan itu tak diindahkan. Mas Ari tetap menaburkan racun ke sungai. 5 menit berlalu, tak satu pun ikan muncul. 10 hingga 15 menit kemudian, baru tampak seekor ikan lele berwarna putih naik ke permukaan dalam keadaan lemah. Tanpa pikir panjang, Mas Ari menangkap ikan itu. Namun, begitu memegang ikan lele putih tersebut, tubuh Mas Ari langsung merinding hebat. Aroma wangi, melati, tiba-tiba menyeruak dari ikan itu. Saat disorot dengan senter, Mas Ari terkejut bukan main. Mata ikan itu bisa berkedip. Sebuah keanehan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Meski demikian, Mas Ari tetap membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ikan itu dimasukkan ke dalam ember, berisi air, dan diletakkan di dekat sumur. Setelah membersihkan diri dan beristirahat, Mas Ari mendengar suara gaduh dari arah sumur.
Rasa penasarannya mendorongnya untuk keluar dan memeriksa. Ia membuka tutup ember dan pemandangan mengerikan terpampang di hadapannya. Mata ikan lele itu kini memerah terang dan dari matanya keluar cahaya merah menyala. Cahaya itu melesat cepat dan menghantam dada Mas Ari. Seketika ia kehilangan kesadaran dan jatuh tergeletak di tanah. Dalam keadaan itu, Mas Ari merasakan jiwanya terpisah dari tubuh. Ia bisa melihat tubuhnya sendiri dari atas. Ia berusaha masuk kembali ke dalam tubuh, namun seperti ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Ia mulai panik dan merasa ketakutan. Tiba-tiba, sosok pria tua yang ia lihat di sungai muncul kembali dan menggandengnya. Bersama sosok itu, Mas Ari terbang menuju cahaya terang dan mendapati dirinya berada di atas sungai besar yang airnya berwarna hitam legam. Sungai itu luasnya tak terlihat tepiannya. Lalu, Mas Ari dilempar ke tengah sungai oleh sosok itu. Berulang kali ia berenang ke pinggir, namun sosok tua itu selalu menangkap dan melemparkannya kembali ke tengah. Hingga akhirnya Mas Ari kelelahan, nyaris tenggelam. Di saat terakhir sebelum kehilangan kesadaran, ia mendengar suara orang membaca surat Yasin. Perlahan, tubuhnya mulai terangkat dari air. Di sampingnya muncul sosok kakeknya yang sudah lama meninggal dunia. Kakek itu berkata, "Waktumu belum tiba, pulanglah." Sosok itu lalu menggandeng Mas Ari, membawa kembali melewati pintu bercahaya. Tiba-tiba, Mas Ari melihat tubuhnya sendiri sedang terbaring di atas kasur. Di sekelilingnya, orang tua, saudara, dan seorang ustaz sedang membaca Yasin. Saat suara Yasin terdengar semakin jelas, Mas Ari merasa tersedot kembali ke dalam tubuhnya. Seketika, ia bangun dan bisa bergerak. Keluarga yang menyaksikan langsung lari ketakutan, mengira Mas Ari hidup kembali dari kematian. Ustaz yang hadir segera memegang kepalanya dan membaca doa-doa khusus. Setelah itu, beliau menjelaskan bahwa Mas Ari baru saja mengalami mati suri, sebuah kejadian langka yang menjadi pengingat bagi manusia. Ustaz berkata, "Bersyukurlah karena kamu diberi kesempatan kedua oleh Allah." Dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Bayang Mencekam. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.